Shalom, anugerah Tuhan Yesus Kristus atas kita semua, amin. Sekarang sampai kekal. Saudara, beberapa waktu ini saat saya merenung bersama dengan Roh Kudus, saya mengamati bahwa kalau seseorang itu sudah kehilangan hasratnya atau passionnya atau gairahnya di dalam menjalani hidup, maka kualitas hidupnya akan merosot. Nah, bahkan dalam beberapa kasus yang saya saksikan, jika gairah hidupnya itu sudah hilang, sebentar orang tersebut akan mengalami kematian, meninggal, selesai. Nah, kematian itu sendiri kalau di dalam Tuhan bukan sesuatu yang menakutkan, karena ada Tuhan Yesus yang menunggu kita. Kecuali tidak ada pengharapan, tidak ada anugerah Tuhan Yesus, nah itu baru mengerikan. Tetapi yang sangat mengganggu adalah bahwa kehidupan orang yang passionnya atau gairahnya pudar itu akan menjadi sangat tidak bermanfaat buat dirinya sendiri maupun orang sekitarnya. Ada yang mengurung diri dalam kamar, ada yang minum obat tidur, ada yang menjadikan tidur dan mimpi itu sebagai pelarian, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Tetapi juga ada yang nampak luarnya normal, tetapi di dalam batinnya dia sedang menjadi apatis. Nah, ini tidak betul. Melarikan diri dari panggilan. Panggilannya adalah apa misalnya? Melayani apa di dalam Tuhan. Tapi kemudian menjadi vakum. Nah, itu pun ciri-ciri orang yang kehilangan passion. Artinya, matinya gairah di dalam diri seseorang itu akan membunuh dia secara perlahan. Menolak pelayanan, menolak panggilan, menolak kehidupan yang biasa dia jalani dengan penuh gairah. Itu kalau orang yang sudah mengalami demikian, dia akan mati secara perlahan. Nah, saudara, padahal seringkali di dalam ajaran gereja kita diajari untuk mematikan gairah duniawi. Nah, mari kita renungkan sedikit. Kita diajar untuk melawan berhala atau pujaan manusia yang paling purba, Baal, Dagon, Asyera. Baal itu bicara kekayaan, kemakmuran, Dagon bicara kehormatan, kebanggaan, Asyera bicara tentang seksualitas. Nah, padahal saudara, kenyataannya adalah tanpa kekayaan, kemakmuran manusia tidak dapat hidup. Tanpa kehormatan, kebanggaan terhadap sesuatu, manusia tidak memiliki makna hidupnya seperti binatang. Tanpa seksualitas, manusia punah, binasa, tidak bisa berketurunan. Jadi sebenarnya hasrat atau gairah untuk mencapai sesuatu adalah pendorong semangat untuk kehidupan. Sekali lagi, gairah atau hasrat adalah pendorong kehidupan. Itu yang betul. Kalau seorang mati gairah, maka dengan segera juga dia akan mati beneran, meninggal. Nah, jadi kita manusia tidak akan pernah berhasil bertahan hidup tanpa passion, tanpa gairah. Tetapi di satu sisi, kalau gairah tersebut hanya bertumbuh pada hal-hal yang tadi itu, yang tiga tadi itu, makmuran, kehormatan, seksual, itu pun akan membawa manusia kepada kesia-siaan, kebinasaan, kefanaan. Tepat seperti yang diperingatkan oleh hukum Taurat, Roma 7 ayat 7 ya. Maka saudara, artinya harus ada suatu hasrat, suatu gairah yang baru yang akan menjadi pendorong kepada kehidupan yang sejati. Zoe. Sebab sekali lagi, kalau seseorang mati passion, mati gairah, dia tidak bisa bertahan hidup. Nah, untuk itulah Yesus Sang Firman Allah hadir ke dunia, yaitu untuk memberikan suatu gairah yang baru di tengah dunia yang tadi, yang sudah rusak itu, yang harusnya passion itu mendorong kehidupan, tapi itu mendorong kepada kefanaan. Kita akan baca 1 Yohanes 2:17, saya akan bacakan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, garis bawahi keinginan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah
kehendak garis bawah lagi, tetap hidup selama-lamanya. Jadi ada dua keinginan di sini, saudara. Dunia dan keinginannya lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak atau keinginan Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, dalam kaidah bahasa Yunani koine kita bisa terjemahkan sendiri begini: dunia sedang lenyap dalam gairahnya, tetapi orang yang melakukan gairah Allah sudah tinggal di dalam kekekalan. Itu di dalam bahasa Yunaninya. Bisa kita terjemahkan gitu. Maka dua-duanya memakai kata gairah. Gairah dunia epitomia, gairah Allah itu telema. Jadi kebenaran di dalam Yesus adalah menjadi Kristen bukan berarti kita hidup tanpa passion, tanpa gairah, tetapi hidup dengan gairah Allah. Tanpa gairah manusia mati tadi. Hidup dengan gairah dunia, manusia binasa. Mematikan gairah duniawi tanpa memiliki gairah Allah, orang juga akan putus asa dan mati. Dan ini pun bukan Injil. Kan sering diajarkan keliru bahwa hidup Kristen itu harus mati hasrat, hidup tanpa gairah, buang segala gairah. Nah, itu belum lengkap. Ini bukan Tuhan. Tuhan kita bukan mau membuat kita mati perlahan hidup tanpa keinginan, passion atau gairah. Tetapi Tuhan Yesus sedang memberikan suatu gairah atau hasrat yang membawa kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, kata telema atau gairah Tuhan itu sifatnya kekal. Karena Tuhan kita itu kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Maka gairahnya, passionnya kekal. Kalau ingat kata passion itu, kita ingat film The Passion karya Mel Gibson itu. Mel Gibson menangkap makna ini dan dia membuat film Yesus judulnya The Passion. Karena memang Mel Gibson itu orang percaya Yesus, tapi selain percaya dia kan orang profesional, jadi risetnya untuk buat film ya tidak main-main. Saudara, gairah Allah yang ada pada Yesus itu membuat semua gairah dunia kecut. Amin. Dan gairah yang ada pada Yesus itu yang sudah diserahkan kepada gereja. Kita bisa berhasrat kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana dengan gairah Tuhan yang ada pada kita? Kalau saudara baca ayat di atasnya, itu memberitahukan kita bahwa hasrat atau gairah itu dinyalakan atau dipancing oleh keinginan mata. Nah, maka arahkan mata kita pada suatu lukisan yang paling indah dan hiduplah berdasar dari lukisan itu, yaitu Yesus yang telah disalibkan. Galatia 3. Ayat pertama saya akan bacakan. Peringatan kepada orang-orang Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Yesus Kristus telah dilukiskan dan dimaksudkan supaya kita bisa memandang Dia. Saudara, mari kita perbaiki gairah hidup kita. Bukan mematikan saja yang lama, tetapi gantikanlah gairah hidup kita kepada satu pribadi saja, kekasih kita, Yesus Kristus Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya hasrat, gairah. Sebab hanya di dalam keinginan baru ini kita dibebaskan dari kecemaran dunia. Dan kita akan hidup kalau kita berhasrat pada Yesus. Hidup dari keinginan hasrat gairah untuk selalu dekat dengan Yesus. Maka di dunia ini kita tidak akan frustasi, malahan kita hidup dengan penuh passion yang kekal. Hari-hari kita akan penuh gairah yang kekal. Tidak apatis, tidak frustasi. Malah kita mengalahkan dunia, mengalahkan segala penderitaan dunia. Amin. Roh Kudus akan menolong kita semua untuk bisa hidup dengan gairah
bersama kekasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.